salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam menjalankan aktivitas belajar hari ini. Anak-anak, bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Buddha. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang kitab suci agama Buddha dari berbagai tradisi. Tahukah kalian bahwa kitab suci agama Buddha tidak hanya memiliki satu tradisi saja? Menurut kalian, apa saja tradisi yang ada? Bahasa apa saja yang digunakan? Apa yang melatar belakangi terciptanya perbedaan-perbedaan tradisi tersebut? Serta bagaimana kita sebagai umat Buddha dalam menyikapi perbedaan tersebut? Bersama saya, Bapak Yuda Dwi Saputra, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, seperti yang sudah kita ketahui, kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Tripitaka yang berarti 3 keranjang atau 3 kelompok, secara keseluruhan berisi 84.000 pokok dhamma. Sehingga dapat kita pahami bahwa kitab suci agama Buddha tidak hanya berasal dari 1 atau 2 buku saja, tetapi banyak sekali, seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Anak-anak, apabila kita merunut sejarah atau asal-usul Tripitaka yang menjadi sumber atau pedoman bagi umat Buddha dalam mempelajari ajaran Buddha, tentu kita akan mengetahui perjalanan panjang Tripitaka sampai bisa dituliskan untuk pertama kalinya pada daun lontar menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Kemudian diprasastikan pada 727 lempengan batu marmer hingga akhirnya bisa dibukukan seperti yang biasa kita temukan seperti sekarang ini. Kemudian, penggunaan bahasa dalam kitab suci Tripitaka yang pada awal penulisan menggunakan bahasa Sanskerta juga telah mengalami banyak perubahan atau alih bahasa. Karena demi kemudahan dalam mempelajari ajaran Buddha yang telah berkembang ke berbagai negara. Sanskerta, Pali, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah di beberapa wilayah Indonesia seperti suku Karo, Jawa, juga turut menyertai alih bahasa Tripitaka demi kemudahan bagi umat Buddha dalam mempelajari ajaran Buddha. Anak-anak, Dharma sebagai isi dari Tripitaka yang diwariskan oleh Sang Buddha begitu luhur, wajib kita jaga dan lestarikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh siswa-siswa Sang Buddha pada masanya, yang mampu mewariskan Dhamma dari generasi ke generasi. Meskipun pada waktu itu, teknologi belum berkembang seperti sekarang ini, hanya berbekal daya ingat yang kuat dan keteguhan hati dalam mempraktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Dhamma masih bisa kita kenal dan pelajari sampai sekarang ini. Ajaran Buddha yang telah melewati lintas generasi kemudian memunculkan perbedaan pola pikir dan pola tafsir terhadap Dhamma. Perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian memunculkan tradisi dan budaya dalam tubuh agama Buddha. Ditambah lagi dengan penyebaran agama Buddha yang telah menyebar ke berbagai negara, sehingga cara mengajar dan cara belajar dari tiap-tiap negara juga turut menyertai munculnya beberapa tradisi atau sekte dalam agama Buddha. Anak-anak, secara umum agama Buddha terdiri atas 3 tradisi atau sekte besar, yaitu yang pertama, agama Buddha dengan tradisi Theravada. Dalam tradisi Theravada, bahasa yang identik digunakan adalah menggunakan bahasa Pali sebagai sumber referensi Tripitaka. Seperti parita suci yang biasa digunakan oleh umat Buddha dalam melakukan puja bakti, merupakan salah satu bagian dari Tripitaka.
Tradisi ini banyak berkembang di negara-negara Buddhis seperti di Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Indonesia. Yang kedua, agama Buddha dengan tradisi Mahayana. Dalam tradisi Mahayana, bahasa yang identik digunakan adalah menggunakan bahasa Sanskerta dan Mandarin. Sutra-sutra yang biasa digunakan dalam kegiatan puja bakti umat Buddha Mahayana merupakan salah satu bagian dari Tripitaka. Tradisi Mahayana banyak berkembang di berbagai negara seperti Tiongkok, Singapura, dan Vietnam. Yang ketiga, agama Buddha dengan tradisi Tantrayana atau Vajrayana. Tradisi Tantrayana atau Vajrayana, bahasa yang identik digunakan adalah menggunakan bahasa Sanskerta dan Tibet. Mantra-mantra yang biasa digunakan saat melakukan puja bakti merupakan salah satu bagian dari Tripitaka. Tradisi ini banyak berkembang di negara seperti Tibet, Sri Lanka, dan Hong Kong. Nah, anak-anak, awal mula munculnya tradisi atau sekte agama Buddha sebenarnya sudah terjadi saat Sidang Agung Sangha yang kedua yang dilaksanakan di Vesali. Karena pada saat itu terjadi perbedaan pandangan terhadap Vinaya antara kelompok Mahasangika dan Sthavitrapada. Ditambah lagi dengan faktor perkembangan agama Buddha yang begitu pesat di berbagai negara, sehingga terjadi perubahan tradisi dan bahasa untuk mempermudah para umat Buddha dalam memahami isi Tripitaka itu sendiri. Sehingga sampai saat ini Tripitaka sudah tersedia dalam beberapa versi bahasa. Meskipun agama Buddha memiliki banyak tradisi, kita sebagai umat Buddha tidak boleh membeda-bedakan sekte atau tradisi yang membuat batas antar sekte yang dapat menimbulkan perselisihan sesama umat Buddha. Kita harus menyadari bahwa semua ajaran yang tertuang dalam kitab suci Tripitaka adalah baik. Mempraktekkan Dhamma dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana yang dapat membawa dampak positif bagi diri sendiri, orang terdekat, sanak saudara, teman sekolah, dan umumnya bagi semua makhluk. Bagi umat Buddha, kita bisa meneladani penyokong Buddha atau tokoh-tokoh agama Buddha yang selalu menghargai keragaman kitab suci dari berbagai tradisi. Karena pada dasarnya berbeda itu indah, membuat segala sesuatu menjadi lebih bervariasi dan berwarna. Sehingga dalam prakteknya, sesuatu yang berbeda tidak boleh dipaksakan agar sama. Begitu pula yang sama jangan dibeda-bedakan yang dapat mengundang perselisihan dan mengancam kerukunan sesama umat Buddha. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari kitab suci agama Buddha dari berbagai tradisi, dapat disimpulkan bahwa kitab suci agama Buddha memiliki berbagai ragam tradisi dan bahasa. Kitab suci agama Buddha yang pada mulanya dicatat untuk pertama kalinya menggunakan bahasa Sanskerta, kemudian berkembang dan muncul menggunakan bahasa Pali, Inggris, Mandarin, bahkan hingga saat ini sudah ada yang diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh tradisi dan budaya yang berkembang dalam suatu negara, serta untuk memudahkan dalam proses penyampaian ajaran Buddha agar dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat dari berbagai belahan dunia. Kalian sebagai generasi muda Buddhis tentu harus bangga menjadi umat Buddha karena bisa belajar agama Buddha dari berbagai tradisi. Namun, apabila kalian sudah meyakini salah satu tradisi yang cocok dan dijadikan sebagai pedoman, maka gunakanlah itu sebagai kendaraan yang berguna untuk mengantarkan diri kita menuju tujuan tertinggi umat Buddha, tanpa berusaha untuk mencoba menabrak tradisi yang lainnya. Dan yang terpenting, kita semua dapat bertekad untuk dapat mempraktekkan ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari, agar di kemudian hari juga dapat mewariskan ajaran Buddha yang begitu luhur kepada anak cucu kita sebagai generasi Buddhis berikutnya. Baiklah anak-anak, apakah kalian semua sudah memahami materi pembelajaran tentang kitab suci agama Buddha dalam berbagai tradisi?
Jika belum, silahkan baca kembali dan tonton ulang videonya. Setelah itu, kerjakan aktivitas latihan dan penilaian. Jika sudah selesai, silahkan lanjutkan membaca dan menonton video berikutnya ya. Tetap semangat dan bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.